Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva Nur Awalia dengan NIM E1B1210003. Baiklah, saya akan membahas tentang arsitektur Yunani pada mata kuliah Sejarah Arsitektur. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang karakteristik arsitektur Yunani. Beberapa peninggalan bangunan arsitektur Yunani bisa menjadi acuan untuk ciri khas arsitektur Yunani, yaitu bangunannya yang berupa kotak atau kubus atau persegi panjang yang terbuat dari batu kapur. Untuk bangunan yang diistimewakan biasanya menggunakan batu marmer. Batu marmer ini berfungsi tinggi dan mahal karena didatangkan dari tempat-tempat tertentu di Yunani, seperti kota Atisha dan Pulau Paros. Selain dari beberapa tempat tersebut, batu marmer ini juga sangat melimpah di pegunungan Hymettus dan Petilicious di dekat Athena. Bentuk denah. Kuil-kuil Yunani ketiga order tersebut berdenah segi empat panjang, di mana bagian depannya terletak pada sisi terpendek. Bagian tengah, yang merupakan bagian utama, dikelilingi oleh portiko atau semacam teras dengan deretan membujur kolom-kolom. Denah arsitektur order Yunani. Bagian A, kuil Zeus, Olympus atau Dorik. Bagian B, kuil Olympion, Athena atau Korintian. Bagian C, kuil Selinus atau Dorik. D, kuil Pantheon atau Dorik. E, kuil Apollo, Didima atau Ionik. Selanjutnya, denah rekonstruksi Istana Raja Minos dari Kronos di Pulau Krete. Yang pertama itu gerbang masuk utara dengan portiko. Yang kedua, bastion dan rumah penjaga. Poin ketiga, ruang tunggu dan ruang tahta. 4, ruang tahta. Yang kelima, ruang portiko barat. 6, gang panjang dengan tempat penyimpanan. 7, tangga menuju lantai utama. 8, tangga ke apartemen kerajaan. Yang ke-9, hal dengan deretan kolom. 10, hair dengan ratu. 11, kamar. 12, saluran air pencapaian ganda. 13, propelium. 14, tangga besar menuju ruang-ruang kenegaraan. Dan yang ke-15, gang untuk prosesi subjudul. Selanjutnya, tampak bangunan Yunani. Salah satu arsitektur Yunani kuno yang banyak diaplikasikan di dalam arsitektur modern adalah Parthenon, yaitu kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena, pelindung Athena pada abad ke-5 SM. Parthenon dianggap sebagai simbol Yunani kuno dan demokrasi Athena, dan merupakan salah satu monumen budaya terbesar di dunia. Bagian depan dari Parthenon terdiri dari tiang penyangga dari batu yang berdiri kokoh menyangga struktur atas bangunan tersebut. Pada bagian atas terdapat gunung-gunung atau bentuk menyerupai segitiga yang terbuat dari batu. Selanjutnya, struktur bangunan. Kolom Yunani. Ada 3 tipe atau gaya arsitektural atau order pada kolom Yunani: Dorik, Ionik, dan Korintian. Perbedaan 3 tipe ini terlihat dari bentuk dan proporsi dasar atau base
tubuh atau shaft, dan kepala atau capital column. Yunani kuno mengembangkan 3 gaya utama arsitektural, yaitu order, yang menentukan fasade atau tempat depan kuil. Gaya Doric adalah gaya yang tertua dan paling sederhana. Gaya Ionik dan Korintian menambah dasar pada kolom dan mengembangkan tema yang lebih rumit dan indah pada puncak kolom. Entablatur atau bagian di atas kolom juga berbeda pada tiap gaya. Selanjutnya yaitu kepala kolom. Kepala atau kapital Ionik lebih rumit dan lebih indah. Diperkirakan dekorasi kapital Ionik adalah turunan atau modifikasi dari lotus Mesir, dibawa oleh orang-orang Assyria. Selain penyederhanaan atau abstraksi dari bentuk sel kerang yang bentuknya melingkar atau spiral, architrave di mana terdapat balok melintang dari order Ionik rata-rata lebih kecil dari yang ada pada order Doric. Contoh bangunan di gambar ini adalah Valley of Temples. Kuil ini merupakan salah satu kuil raksasa yang ada di Yunani, bahkan merupakan kuil terbesar yang dibangun oleh peradaban Yunani. Kuil ini sering mulai dibangun pada abad ke-6 sebelum Masehi saat pemerintahan tiran Athena. Selanjutnya yaitu The Parthenon. Bangunan megah ini dibangun pada 447 sebelum Masehi dan selesai 15 tahun kemudian atau berikutnya. Tujuan pembuatan awalnya adalah sebagai lokasi penyimpanan berbagai barang berharga, mulai dari emas, perak, hingga gading. Cukup sekian pembahasan yang dibawakan oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.